Shalom, good morning. Senang bertemu dengan Bapak Ibu dalam Menara Doa Pagi. Bersama Pendeta Suheri Kultom, bersama tim, kami senantiasa menantikan saudara setiap jam 5 pagi di channel YouTube Suheri Kultom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah Menara Doa Pagi. Roh Kudus bekerja mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Semua kami di tempat ini diberkati Tuhan. Dengan berkat firman Allah, lewat pujian penyembahan juga, setiap kami percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami percaya bersama Tuhan, kami tahu ada kebaikan-kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari sembah Tuhan. Mari semua kita menyembah Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu. Semua keluarga online sembah Tuhan. Seisi rumah kami menyembah Tuhan.
seisi keluarga kami, seisi rumah tangga kami, seisi keluarga kami menyembah-Mu Tuhan. Suami, istri, anak-anak, ayah, ibu, orang tua menyembah-Mu. Kami percaya ketika nama-Mu ditinggikan, ketika nama-Mu diagungkan di keluarga kami, kami percaya keluarga kami dalam perkenanan-Mu, dalam perkenanan-Mu. Berkatilah keluarga demi keluarga, berkatilah rumah tangga demi rumah tangga, berkatilah. Terima kasih. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih. Berkat bagi keluarga, setiap kami Tuhan berdoa, setiap keluarga diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan telah berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, yang beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, sungguh senang bertemu dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Saudara, hari ini saya membawa tema keluarga yang bahagia dan sehat. Keluarga sehat dan bahagia, itu lebih tepat. Keluarga sehat dan bahagia. Saudara, ternyata untuk keluarga kita sehat dan bahagia, tidak cukup hanya berdoa. Tapi Tuhan berkata, usahakanlah. Saya bacakan sekali lagi Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ayat ini menyuruh kita ada usaha untuk hidup damai. Kemudian saya bacakan lagi 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya. Dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi dari dua ayat ini, saya melihat Tuhan menyuruh kita berusaha. Berusaha untuk membuat keluarga kita itu menjadi sorga. Sumbernya Tuhan Yesus. Maka kita penting sekali berdoa. Penting sekali kita menerima kasih karunia Allah. Karena sorga itu berasal dari Tuhan. Sorga yang dimaksudkan adalah suasana sorgawi. Di rumah kita ada damai, sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Sorga itu bukan harus kita nanti, kita harus mati dulu baru masuk sorga. Itu adalah tempat baru ya. Itu namanya adalah Yerusalem baru. Dunia baru bagi kita. Tetapi di dunia ini pun kita bisa merasakan suasana sorga. Jadi saya buat tema juga bisa keluargaku adalah sorgaku. Coba tulis dalam kolom, keluargaku adalah sorgaku. Sehingga saudara punya iman. Itu doa saya, keluargaku adalah sorgaku. Ada banyak orang tidak lagi merasakan sorga di rumahnya. Yang ada neraka, yang ada pertengkaran, cekcok, diam-diaman. Ada yang lari, ada yang selingkuh dan berbagai macam peristiwa. Anak-anak yang melawan, memberontak. Berbagai macam terjadi. Keluarga mereka jauh dari sorga. Yang ada pernah kulihat suami pukul istri sampai istrinya lebam-lebam. Ada juga yang ku tahu istri berkhianat pergi dengan laki-laki lain menyakiti hati suaminya. Ada istri yang membawa anak-anaknya lari meninggalkan suaminya. Ada suami yang meninggalkan istrinya. Saudara, ada banyak peristiwa rumah tangga hancur-hancuran zaman now. Angka perceraian sekarang cukup meninggi di Indonesia. Berkisar 25% loh. Berarti dari 4 pernikahan, 1 udah mengalami yang namanya perceraian. Dari kasus yang dilaporkan maksud saya. Dari kasus yang dilaporkan itu 4 yang digugat dan berhasil cerai itu 1. Dan jutaan kasus. Berarti ratusan ribu yang bercerai tiap tahun di Indonesia. Cek di data statistik semakin meninggi. Jutaan per tahun loh. Orang menggugat cerai dan lebih banyak itu istri-istri yang menggugat cerai. 70%. 70% istri-istri menggugat cerai. Karena mungkin istri-istri banyak lebih menderita. Banyak merasa tidak adil. Tertekan. Sehingga mereka lebih banyak menggugat perceraian. Angka perceraian di Indonesia itu tinggi sekali. Ratusan ribu per tahun. Yang menggugat itu lebih jutaan per tahun. Itu yang terdata. Yang tidak terdata lagi jauh lebih banyak. Artinya bisa jutaan pasangan suami istri yang bercerai. Baik yang resmi terdata atau tidak resmi. Saudara yang saya kasihi. Kalau engkau sebagai suami tidak mengupgrade dirimu. Sebagai fungsi suami. Sebagai fungsi ayah. Maka engkau akan
mengalami keburukan dalam keluargamu. Dan demikian juga ibu, kalau engkau tidak upgrade dirimu sebagai fungsi istri, fungsi ibu, maka engkau juga akan melihat keburukan dalam keluargamu. Sekarang ini kita harus semua upgrade diri, ayah, ibu. Nggak bisa lagi ayah menyalahkan ibu, ibu menyalahkan ayah, nggak bisa. Nggak bisa lagi katakan, istri berkata, karena papalah aku jadi begini. Nggak bisa, itu mental korban. Victim mentality, mental mengasihani diri, mental korban. Aku seperti ini karena papa. Suaminya juga bilang, aku juga selingkuh karena kau. Gak bisa. Saudara berhenti menyalahkan siapapun. Anak-anak nanti bilang, kami ini narkoba, kami ini alkohol, kami ini free sex. Karena papa mama bertengkar terus. Berhentilah menyalahkan siapapun dalam keluargamu. Bahkan kalau engkau sebagai anak mendengarkan firman ini, anak bisa dipakai Tuhan pemulihan bagi keluarga. Anaknya lebih rohani dari papa mamanya. Papa mamanya egois, bertengkar, marah-marahan, ngamuk terus. Dan berakibat berujung mau cerai. Kisah nyata, 10 tahun mereka bertengkar. Akhirnya mereka memutuskan bercerai. Anaknya kelas 3 SMA mati bunuh diri, lompat dari gedung tinggi. Itu kisah nyata. Sangat viral. Dan kasus itu banyak. Anak-anak trauma menikah, ketakutan menikah, nggak punya model, nggak punya contoh, nggak punya teladan. Akhirnya ada anak perempuan tidak menikah, anak gadis tidak menikah. Jadi perawan tua. Tidak menikah karena melihat mamanya disakitin. Trauma kalau menikah nanti jumpa seperti suaminya, seperti papanya. Dia takut kalau dia punya suami kayak papanya yang main pukul, selingkuh, narkoba, bentak-bentak. Dari manakah dimulai pemulihan ini? Dari mereka yang sadar. Dari mereka yang mau dipakai Tuhan. Kalau mungkin istrimu yang lari, suami engkau harus berdoa, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Kalau suami yang lari dengan perempuan lain, istri, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ingat dalam berkeluarga itu doa dan mengampuni. Engkau tidak kuat mengampuni kalau tidak kuat doa. Ketika saya berantem cekcok dengan pasangan saya, istri saya. Apa yang saya lakukan? Awal-awalnya sih saya stres, frustrasi. Udah mulai depresi karena udah mulai mintain pisah. Capek juga kalau begini. Capek mental ya. Dalam konflik rumah tangga itu yang paling capek itu capek mental. Kalau orang capek otot nyangkol di ladang, itu tidur, kasih makan, pulih. Tapi kalau capek di pikiran, capek di hati, capek di mental. Ada AC pun gak tidur, makanan enak pun gak terasa enak. Jalan-jalan pun rasanya seperti kosong. Capek mental itu lebih berat. Dalam pernikahan itu yang saya lihat berat itu yang saya alami, capek mental. Jadi saya bisa rasakan keluarga yang sedang berjuang, jangan menyerah. Mungkin engkau capek mental saat ini, lelah, letih. Saya mengatakan kepadamu, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku kata Tuhan, hai engkau yang letih dalam pernikahan, yang letih melihat suamimu, yang letih melihat istrimu, yang letih melihat anak-anakmu, letih melihat keuangan, letih melihat keadaan, apapun yang keletihanmu. Kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong, Tuhan akan pulihkan. Tidak selamanya masalahmu ada, kasih Tuhan selamanya ada. Tidak selamanya masalah kita ada. Tapi kasih karunia Tuhan selalu ada bagi kita. Asal kita mau datang. Makanya kita penting dekat sama Tuhan, berdoa supaya kita kuat. Kita gak berkata Tuhan ambil masalahku. Kita gak berkata Tuhan cabut masalahku. Itu artinya cabut nyawaku. Karena hanya orang mati gak punya masalah. Semua orang hidup punya masalah. Tapi engkau harus berdoa, Tuhan kuatkan aku. Hari ini aku kuat. Kalau semalam aku kuat, hari ini aku kuat. Besok lagi bangun, Tuhan kuatkan aku. Perhatikan, kalau ibu tiap hari berdoa, ibu kuat. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kesusahan esok itu tersendiri. Matius 6 ayat 34 dikatakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi jangan terlalu pikirkan kesusahan sehari. Jangan terlalu cemaskan kesusahan besok maksud saya. Hadapi aja sehari dengan sehari. Nah saudara yang saya kasihi, ada 4 hal yang harus diusahakan dalam berkeluarga.
supaya keluarga kita sehat dan kuat. Yang pertama, menikmati suasana keluarga. Ini sangat penting saudara, berusaha bagaimana anak-anakmu, dirimu, pasanganmu menikmati suasana keluarga. Menikmati, sangat penting menikmati suasana keluarga. Orang-orang pergi ke luar negeri atau pergi dalam negeri, jalan-jalan ke restoran, ke mall, nonton, coffee time, ke kedai kopi, pergi mereka. Tujuannya apa? Untuk menikmati, untuk mereka rileks, menikmati. Tapi mereka lupa, kalau mereka pergi ke Bali, biayanya mahal. Kemudian pulang, balik lagi ada masalah. Kita ini kan akhir-akhirnya berujung di keluarga, lahir di keluarga, menikah dari keluarga, sakit di keluarga, mati dari keluarga. Jadi lucu ya, manusia ini gak sadar. Mereka habis-habisan mengumpulkan uang menikmati Eropa. Boleh-boleh saja. Menikmati Bali, boleh-boleh saja. Tapi itu kan hanya temporary. Udah hebat kita di Eropa sebulan, pulang lagi. Udah hebat kita di Bali 10 hari, pulang lagi. Letih lagi kadang-kadang jalan-jalan. Perlu juga untuk nambah wawasan. Tapi sebenarnya menikmati yang paling enak itu di mana? Di keluarga. Aku sangat sadar sekarang. Sangat sadar. Sehingga aku membuat prioritas penting keluarga bagiku. Khotbah-khotbah aku bisa kubatalkan kalau keluargaku sakit. Sakit yang serius maksud saya. Karena keluarga itu bagi saya nilainya tinggi. Sama dengan Tuhan. Dia membuat keluarga itu nilainya sangat tinggi. Makanya dia lahir dari sebuah lembaga keluarga, ada Yusuf Maria. Dia lahir dan Allah juga menciptakan dunia ini dari keluarga duluan. Baru ada gereja, kota dan bangsa. Ada Adam dan Hawa. Artinya apa? Tuhan menyadarkan kita betapa pentingnya sebuah keluarga. Tuhan bisa aja menjadikan manusia ini laki-laki semua, perempuan semua. Nggak usah menikah kalian, rame-rame aja urus dunia ini. Bisa. Tapi kenapa dia menjadikan ada Adam dan Hawa, ada anak-anaknya dan ada keluarga? Intinya dia membuat keluarga itu nilainya tinggi, prioritasnya penting. Sering sekali orang salah prioritas, saya bahkan pernah salah. Saya membuat dulu setelah Tuhan Yesus, saya buat berikut itu adalah pelayanan, baru keluarga. Sehingga saya khotbah kemana-mana, keluarga kurang kau perhatikan. Setelah badai datang, kapal keluargaku mulai karam, mulai masuk ke dasar laut. Saya berkata, help me Jesus, help me. Tuhan tolong saya, Tuhan angkat saya dan keluarga saya. Puji Tuhan, selamat. Dan kalau saya selamat, keluarga saya selamat, saya percaya keluarga saudara selamat. Yang penting jangan menyerah. Nggak usah dengar apa kata orang tentang keluargamu. Di luar sana lebih suka mengamati kejatuhanmu, kelemahanmu, kehancuranmu. Keberhasilan, kebaikanmu orang tidak terlalu suka. Ingat, manusia itu cenderung kepada dosa. Sifat daging itu cenderung berbuat dosa. Sehingga jangan heran orang lebih banyak pura-pura senang samamu. Sebenarnya tidak senang. Banyak orang senang kejatuhanmu, kehancuranmu. Sehingga jangan berharap kepada manusia. Saya berharap kepada Tuhan. Apalagi sebagai pendeta, sebagai gembala. Gosip, rumor. Gosip itu kan yang senang hal-hal buruk, hal-hal negatif, hal-hal kejatuhan, kesalahan. Orang kurang suka menggosipkan keberhasilan, hal positif, hal yang baik, kesuksesan. Orang kurang suka itu. Bahkan ada orang yang bisa iri lihat kemajuan kita. Saya pada waktu itu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menikmati keluargaku. Tuhan ajari saya. Tuhan bicara di hati saya. Nah, di sini banyak pertanyaan. Bagaimana Pak Pendeta mendengar suara Tuhan? Mudah. Latih. Dalam keheningan, bangun pagi atau malam mau tidur. Saudara mendengarkan suara firman Tuhan, itulah suara Tuhan. Suara firman Tuhan itu berbisik di hatimu. Sabar, itu firman Allah. Jadi suara hati nurani yang sesuai dengan firman Tuhan, itulah suara Tuhan. Ada kata berjuang.
belum waktunya. Itu suara Tuhan semua. Aku sedang bekerja, itu suara Tuhan. Suamimu pasti berubah, istrimu pasti berubah. Yang penting engkau berubah. Itu suara Tuhan. Suara Tuhan adalah firman Allah. Jadi kalau ada suara di hatimu yang sesuai firman Allah, itu suara Tuhan. Saya rindu dan saya puji Tuhan menikmati keluarga sekarang ini. Yang kedua, memiliki komunikasi yang baik dalam keluarga. Jadi saya sekarang ini mengajak anak-anakku, ya tahun lalu kami berangkat ke Bali, 10 hari 9 malam kami di sana. Bicara di mobil, makan sama, di hotel sama, kamar pun sama, dekat-dekatan. Bisa ada connecting door-nya, bisa tertawa. Wah, saya nikmati sekali. Bukan pemandangannya yang kunikmati nomor satu. Ya, itu boleh aja. Bagi saya sih oke-oke aja. Danau Toba juga bagus, Bali juga bagus. Eropa juga bagus, tapi yang terbaik bagi saya ketika aku dengar anakku bicara, istriku bicara, komunikasi terbuka saat makan, ngomong, rencana-rencana, evaluasi rumah tangga, keluarga, bicara, sangat penting. Miliki komunikasi yang baik dalam keluarga. Coba ketika family time, pergi di restoran, coba handphonenya di tengah-tengah dulu. Ini yang kami lakukan dalam keluarga. Kalau kami family time penting, maka kami handphone tengah-tengah. Sehingga kami ngomong, lihat wajah anak, anak ngomong, lihat wajah kami. Jadi kami berempat saling melihat wajah. Nah setelah 1 jam, 2 jam selesai, boleh lihat HP. Jadi gak ada masalah. Tapi orang banyak gak mau HP-nya lepas. Bahkan pergi dengan suami istri pun HP-nya gak lepas, gak mau bicara. Coba kita latih sama-sama. Handphone itu letakkan di tengah-tengah. Jangan menjadi manusia asosial, gak peduli dengan keluarga. Gak peduli dengan suasana. Coba ciptakan komunikasi. Coba ayah ibu banyak mendengarkan cerita anak-anak. Jangan potong-potong. Ya, ada anak-anak sekarang curhat ke AI, robotik, dunia maya. Karena robotiknya itu, AI itu mendengar sampai siap. Papa mama sibuk, gak mau mendengar. Akhirnya anakmu didengar oleh AI. Dan anakmu kalau sempat salah masukkan AI. Seperti yang terjadi. Dia curhat di China. Dia seorang yang stres. Dan dia berkata aku mau bunuh diri. AI-nya bilang silakan. Ketika dia bilang aku mau lompat. Lompat aja. Dia betul lompat dan mati. AI tidak punya perasaan. Dia hanya ilmu pengetahuan. Itu bedanya. Papa mama punya perasaan, punya feeling. Coba. Miliki komunikasi yang baik dalam keluarga. Papa mama jangan banyak bicara, dengarkan apa yang terjadi dengan mereka. Yang ketiga, keterbukaan dalam keluarga. Terbuka. Bagaimana situasimu Hani? Bagaimana situasimu Jamie? Anak saya nomor 2 Jamie. Mereka menceritakan kegagalan, kehancuran, kesalahan mereka nyaman. Gak ada masalah. Kita gak hanya menerima keberhasilan anak, kegagalan, kehancuran dia adalah bagian keluarga. Kegagalan kami juga bagian daripada mereka. Jadi kita satu perasaan sakit, satu bahagia, satu kegembiraan. Itu yang saya lakukan, keterbukaan. Karena banyak orang memendam. Ada anak yang memendam karena papanya mudah ngamuk. Ada anak yang memendam, papa mama gak punya waktu. Sehingga anak-anaknya kena mental, sakit mental. Anaknya jadi pendiam atau sebaliknya mengamuk. Atau lari dari masalah. Atau sudah mati rasa dan bisa frustrasi bunuh diri. Ciptakan keterbukaan. Yang keempat, saling membangun dalam keluarga. Mana tahu anakmu ada yang drop, ada yang lemah, yang sekolah SMP, SMA, SD atau yang kuliah, yang udah menikah, jangan-jangan mereka sudah mau bercerai. Saya menangani beberapa kasus yang mau bercerai. Papa mamanya bilang begini ke saya. Kami gak tahu kok mereka tiba-tiba mau cerai. Ini seorang ibu ngomong sama saya. Kok tiba-tiba anakku mau cerai Pak Pendeta. Kuliah baik-baik saja. Sering kami sama kok, makan sama, pergi ke mall. Jalan sama, holiday. Rupanya surat ke pengadilan sudah sampai untuk minta perceraian. Kenapa? Karena tidak ada keterbukaan.
Jalan-jalan tidak digunakan waktu menanya, bagaimana pernikahanmu? Anakku, bagaimana sekarang hubungan kalian, keterbukaan? Apakah kalian baik-baik saja? Bagaimana kuliahmu? Bagaimana pacaranmu? Bagaimana teman dekatmu itu? Apa rencanamu ke depan? Mau jadi apa? Bagaimana sekolahmu? Bagaimana perasaanmu? Mana tahu lagi drop. Mereka nyaman, mereka terbuka, dan mereka dibangunkan. Penting sekali. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu penuh kasih, sehingga engkau tahu menjawab perkataan orang lain. Aku berdoa setiap saudara berjuang dan berusaha bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa keluargamu menjadi keluarga sehat dan bahagia. Sehingga sehat mental keluarga anak-anakmu sehat mentalnya, papa mama sehat mentalnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang sudah mendengarkan tayangan ini. Berkatilah, pulihkanlah keluarga demi keluarga. Supaya keluarga demi keluarga berjuang, papa mama berjuang. Atau mungkin papa lagi mati rasa lari, biarlah mamanya dan anak-anak berjuang. Atau sebaliknya mama yang sudah lari, biarlah papa dan anak-anak berjuang. Biarlah yang baik, papa mama dan anak-anak semua berjuang. Membangun keluarga yang bahagia, membangun keluarga yang kuat, membangun keluarga yang sehat. Sehingga di dalam keluarga mereka menikmati suasana keluarga, surga di keluarga mereka. Memiliki komunikasi yang baik dalam berkeluarga. Ada waktu family time, quality time. Mereka punya keterbukaan dalam keluarga. Dan kalau ada yang lemah, saling menguatkan, saling membangun, saling menopang. Itulah doa kami Tuhan. Kami serahkan semua keluarga dalam tangan Tuhan. Pulihkan dan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan bagi yang sakit juga jamalah, sembuhkanlah. Pegang dengan tangan kananmu bagian yang sakit. Dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Diberkati obat-obatmu, tenaga medis. Bagi engkau yang berjuang masalah keuangan, pekerjaan, usaha. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka dalam keuangan. Berilah mereka kasih karunia, bangkit usaha mereka, bangkit pekerjaan mereka. Berilah mereka hikmat, disiplin dan bekerja, profesional dalam berusaha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan di-share dan sampai jumpa di waktu yang akan datang. Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi.